Oke teman-teman sekalian, sekarang Pak Guru ajarin bagaimana mengaplikasikan vitamin kepada breeding kita. Jadi teman-teman sekalian, apapun vitaminnya itu tidak ada sesuatu yang instan. Artinya ketika kita memberikan vitamin kepada burung peliharaan kita, ya itu harus sesuai dengan dosis ya. Kalau nggak sesuai dosis, minimal di bawah dosis teman-teman. Karena kalau di atas dosis nanti guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Pak Guru, masih di channelnya Jemariku Kreatif. Hari ini kita di cara yang ke-23 teman-teman ya. Di cara ke-23 ini Pak Guru akan membahas tentang nutrisi cair yang bisa kita berikan ke burung, yaitu prebiotik dan vitamin teman-teman, agar teman-teman punya anakan yang seperti ini teman-teman. Nah, ini anakan F1SF teman-teman. Ini satu sarang isinya 3. Atau teman-teman juga bisa cetak yang warna seperti ini. Ini juga F1SF teman-teman. Ini bapaknya kuning, ibunya coklat, keluar seperti ini ya. Oke. Sebelum Pak Guru lanjut, silahkan teman-teman bantu untuk subscribe channelnya Pak Guru terlebih dahulu ya. Ini kita taruh dulu teman-teman, kembalikan ke induknya biar gak dicari induknya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut sekarang. Sebelum Pak Guru ngajari teman-teman untuk mengaplikasikan vitamin sama prebiotik, ya ini yang pertama-tama teman-teman ini saya sisipkan materi, walaupun di konten Pak Guru yang lain sudah ada, bagaimana kita menjaga kebersihan kandang breeding kita terlebih dahulu teman-teman ya. Ini kita gunakan larutan ini pembasmi kuman, ini isinya 1 liter. Harganya kalau belum naik sekitar 50.000 teman-teman. Mereknya ini ya, ini mereknya. Nanti bisa dicari di toko pertanian ya, atau toko peternakan. Ini biasanya digunakan untuk mensemprot kandang ayam teman-teman, karena di sini mengandung bahan kimia dan ini bisa untuk mencuci semua peralatan yang ada di breeding kita ya. Terus di sini kontraindikasinya jangan mencampur obat dengan larutan sabun. Ini nggak boleh pakai sabun, disimpan di tempat yang sejuk ya teman-teman ya. Nah Pak Guru biasanya satu botol ini sekitar kalau penuh 1,5 liter, ini paling sekitar 1,2 liter. Nah ini tutupnya hilang. Biasanya Pak Guru kalau satu ini cuma setengah tutup ini teman-teman, cuma setengah tutup. Ini sudah tahu takarannya karena sudah terbiasa ya. Setengah tutup ini 1 literan ini kita kasih sedikit aja teman-teman, terus kita tutup ya. Ini bukan pembasmi semut ya teman-teman, pembasmi kuman, jadi semut tidak mati dengan ini. Nah, ini kalau di lobot, kalau teman-teman kandang lobotnya itu ada kutu yang ada capitnya belakang itu, kena ini langsung mati teman-teman. Tapi ini aman untuk burung teman-teman. Kita pompa dulu. Ya ini bisa teman-teman lakukan paling enggak ya minimal 3 hari sekali untuk penyemprotan. Ya, kita cukup semprotkan dulu teman-teman. Kita atur dengan agak spray lah. Nah, spray seperti ini dan urut. Nah, kena burung nggak apa-apa, kena makanan, kena minum juga nggak masalah teman-teman. Yang mereknya itu loh teman-teman, Pak Guru merekomendasikan yang merek itu. Ya, jadi ini insya Allah aman teman-teman kalau kita bisa setiap saat kita semprot seperti ini. Ini kandang Pak Guru tidak bau yang pertama, yang kedua juga insya Allah aman dari kuman dan burungnya lebih sehat. Maka burungnya tempatnya Pak Guru tidak kena kutu burung. Nah, ini juga mandiin burung nggak masalah teman-teman. Yang penting bukan nggak untuk diminumkan. Jadi tidak untuk diminumkan. Ini kita semprot merata. Oke, nanti teman-teman bisa praktikin di rumah ya. Oke, ini tadi kita menggunakan larutan disinfektan yang bisa kita cari di toko pertanian, mereknya ini teman-teman.
Berikutnya Pak Guru ajarin teman-teman untuk mengenal yang namanya komponen kedua. Ya, komponen kedua Pak Guru yang bisa Pak Guru gunakan untuk harian. Ya, Pak Guru harian untuk ngasih minum breeding Pak Guru biasanya saya campurin larutan ini teman-teman. Ya, produk ini adalah probiotik. Ya, kalau prebiotik itu sayur-sayuran teman-teman. Kalau ini probiotik, ini dari bakteri Lactobacillus ya, yang berfungsi untuk membantu metabolisme pencernaan tubuh burung. Ya, ini semacam teman-teman apa itu minum Yakult di rumah ya, membantu pencernaan. Ini multiguna, ada antioksidannya. Antioksidan itu berarti anti penuaan untuk burung kita. Artinya burungnya akan selalu cerah, berarti anti penuaan. Kemudian juga ada antibiotik alami ya. Ini terus terang burungnya semakin sehat, nafsu makannya juga tinggi. Kalau burung itu nafsu makannya tinggi, maka kesehatannya mesti terjamin. Terus bagaimana Pak Guru cara mengaplikasikan dari apa itu probiotik ini? Ya, kita cukup pakai, saya biasanya ya teman-teman, satu tutup ini ya, caranya satu tutup ini. Jadi takarnya itu bebas teman-teman. Ini satu tutup ini saya biasa gunakan untuk 5 liter air ini ya. Kita coba aja dikit ya. Oke teman-teman sekalian, ini airnya sekitar 1 liter teman-teman, 1 liter. Kemudian kita kasih probiotik berarti 1/5 dari tutup ini. Ini kebiasaannya di breedingnya ikannya, ini saya tuang sekitar apa itu 1/5 dari tutup ini, atau mungkin ya 0,2 juga boleh ya, bener ya, 1/5 0,2 kita campurkan itu. Nah ini aman teman-teman untuk burung, dan apa itu nanti karena dia sifatnya pengurai, jadi kalau kita pakai apa itu dispenser air minum semacam ini teman-teman, pakai dispenser air minum ya, ini bisa tahan lama. Kita masukkan. Nah Pak Guru biasanya 3 hari sekali baru ganti air minum, karena air minumnya tidak berbau teman-teman ya, sampai 3 hari ini nggak berbau ya. Beda kalau teman-teman apa cuma kasih air minum dicepuk biasa, maka 1 hari mesti ganti. Ini cara Pak Guru memberikan probiotik ya. Fungsinya adalah untuk membantu pencernaan dari peliharaan kita. Jadi kalau teman-teman di rumah menggunakan produk sejenisnya dengan ini ya, bisa pakai EM4 teman-teman yang paling murah itu. Tapi saya pakai ini. Ini nanti kotoran burung yang keluar dari dubur ya, fesesnya itu nggak berbau teman-teman. Jadi di kandangnya Pak Guru itu tidak berbau ya, tidak berbau kotoran, dan biasanya apa itu berak kapur juga nggak ada, mentret juga nggak ada. Burungnya lebih sehat dan energik ya. Ini manfaat dari probiotik ya, pakainya merek ini. Lanjut sekarang teman-teman, saya ajarin bagaimana mengenal vitamin. Pemberian vitamin gimana Pak Guru ya. Jadi vitamin itu adalah asupan esensial yang dibutuhkan oleh tubuh ya, tetapi pada dosis yang sangat sedikit ya. Karena sebenarnya kalau kita pakannya berkualitas ya, tanpa pemberian vitamin pun tetap produksi ya. Cuma kita kan ingin kejar produksi, kejar breeding ya, tetap kita kasih suplemen ya, suplemen biar burungnya fit ya. Karena dalam bisnis itu ada masa pakai ya, sama masa pakai kita kalau 2 tahun atau 1,5 tahun kita kasih vitamin untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal. Ada beberapa vitamin yang teman-teman bisa cari di sekitar kita ya. Ini ada Vitacik boleh, ada Canaripos juga boleh, ada lagi mungkin breastfeeding, kemudian ada lagi mungkin apa Vitalur. Kalau pejantan Pak Guru biasanya juga pakai produknya Ebot ya. Ini ada Ebot Fit. Kemudian vitamin-vitamin tadi ini yang spesiesnya banyak ini memang Pak Guru gunakan biasanya untuk apa itu breeding betina dan anakan ya. Kalau untuk pejantan
tinggal pejantannya. Tapi yang paling standar untuk pejantan seri F atau SF gitu, saya cuma pakai ini teman-teman, produknya Ebot ini. Ya, ini paling satu cepuk nomor 3 teman-teman, cepuk nomor 3 itu Pak Guru kasih sekitar 3-4 tetes. Ya, 3-4 tetes ini. Kadang-kadang cuma 2 tetes. Ya. Terus kalau yang YS ya, YS biasanya teman-teman beli produknya ini. Ini sudah ada luasa kelihatan teman-teman, nggak dipakai. Jadi ini Vitobel teman-teman. Dulu harganya 180, sekarang katanya sudah 250. Jadi ini memang mahal untuk burung-burung impor yang seri big biasanya teman-teman. Ya, ini produknya ini harus disimpan di tempat yang teduh karena vitamin itu ada masa aktivasi. Jadi gini teman-teman, sebelum saya aplikasikan ke breeding untuk ngajari teman-teman ya. Nah, vitamin itu memiliki masa aktivasi. Masa aktivasinya berapa Bro? Masa aktivasinya itu hanya sekitar 6 jam teman-teman. Jadi satu kalau teman-teman memakai vitamin pemberian pertama sampai lebih dari 24 jam ya, itu konyol teman-teman ya. Jadi vitamin itu burung kita itu hanya burungnya mungkin bisa minum setiap saat, tapi efektivitas vitamin itu hanya sekitar 6 jam. Toleransinya sampai 12 jam. Jadi kalau teman-teman kasih pagi hari, harusnya sore hari sudah diambil teman-teman. Ya, ganti dengan minum yang lain yang tidak harus bervitamin, ya. Itu. Ya. Terus pemberian vitamin yang overdosis teman-teman sekalian itu bisa menyebabkan justru kenari itu tidak minum air minum yang bervitamin tadi, ya, sehingga kenarinya malah dehidrasi. Apa yang terjadi dengan dehidrasi? Ketika teman-teman jemur atau dikasih di kandang, dia nggak minum sama sekali, kadang dia akan lemas di bawah, ya, seperti kena saraf itu. Ya, itu makanya kita harus berhati-hati bagaimana memberikan vitamin pada dosis yang tepat, ya, karena kadang-kadang kita itu takaran pakai selera, padahal sebenarnya di sini sudah ada. Contoh ini kalau di ayam itu 5 gram, ya. Itu tiap untuk dewasa itu 7 liter air. Jadi ini sekitar ini lebih sedikit 7 liter satu gini ya. Jadi nanti kalau kira-kira di apa itu kasih air itu warnanya tidak begitu kental ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang Pak Guru ajarin bagaimana mengaplikasikan vitamin kepada breeding kita. Jadi teman-teman sekalian, apapun vitaminnya itu tidak ada sesuatu yang instan. Artinya ketika kita memberikan vitamin kepada burung peliharaan kita ya, itu harus sesuai dengan dosis ya. Kalau nggak sesuai dosis, minimal di bawah dosis teman-teman. Karena kalau di atas dosis nanti justru burungnya itu nggak mau minum, terjadi dehidrasi, kemudian kadang-kadang seperti kena saraf itu di bawah gitu karena dia kekurangan cairan tubuh. Jadi tidak mesti kalau dikasih vitamin banyak jadi cepat produksi ya, itu tidak mesti ya, tetapi pemberian yang sedikit tapi rutin ya, itu yang justru dianjurkan. Sekarang teman-teman bisa lihat ke sini, ke media yang Pak Guru bawa ini. Kita akan coba membuktikan bagaimana kita memberikan vitamin biar teman-teman paham cara memberikan vitamin. Jadi ini ada, saya pakai ini teman-teman, pakai Canary Post ini. Di sini kan ini untuk 5 gram itu dalam 2 liter air, berarti separohnya ini itu 2 liter air ya. Maka saya akan membuat perkiraan dosis yang paling tepat itu kira-kira seberapa teman-teman ya. Kita lihat ini paling dikit aja teman-teman, kita kasih dikit karena ini cuma 1 cepuk minum. Nah kira-kira segitu teman-teman. Tetapi kalau kita memberikannya itu terlalu banyak ya, setengah sendok ini, setengah sendok teh. Nah coba ini ya, kita lihat teman-teman, kita aduk coba biar teman-teman tahu perbedaan warna. Nah ini semuanya ada vitaminnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat minuman kemasan itu kayak Pocari Sweet apa-apa itu, teman-teman lihat antara glukose, air dan mineralnya pasti banyak airnya. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, satu sedikit tidak berwarna, yang satu ini sudah agak kuning ya, dan itu nanti kadang-kadang bisa tambah kuning ya. Jadi ini dua perbedaan pemberian vitamin yang berbeda.
Bahkan kalau teman-teman lihat ini Pak Guru kan ini ada sekitar hampir 60-an ekor betina di sini ya. Maka kalau saya memberikan biasanya satu setengah sendok ini teman-teman, setengah sendok teh ini ya, itu saya berikan untuk 5 liter air teman-teman ya. Tapi pemberiannya biasanya saya sekitar 3 hari sekali itu baru saya berikan. Jadi itu pun hanya timingnya itu ya setengah hari sampai maksimal sehari lah. Habis itu saya ganti untuk minum yang lain, sehingga burung kita yang tidak tahan dengan vitamin itu tetap nanti pada akhirnya bisa minum ya. Tuh. Nah sekarang vitamin yang terbaik gimana Pak Guru? Tidak ada yang terbaik, tetapi kalau untuk vitamin ya teman-teman yang penting berikannya sedikit aja, karena nanti toh kita buang. Kalau ini kan penuh teman-teman ya. Kita kalau ingin kasih vitamin, kalau nggak pakai dispenser seperti ini ya, teman-teman bisa pakai cepuk nomor 3 aja ya. Cepuk nomor 3 itu ini nomor 1 teman-teman, yang paling besar teman-teman ya. Adiknya nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 ya. Pakai nomor 4 yang kecil ya, ini nomor 3 teman-teman. Ini cepuk nomor 3 ini ya. Ini nanti sehari habis nggak habis dibuang teman-teman. Sehari habis nggak habis dibuang. Ya itu cara mengaplikasikan vitamin. Nah, terus kira-kira vitaminnya harus yang mahal atau yang murah Pak Guru ya? Yang murah nggak masalah, tinggal sekarang breeding teman-teman apa kan gitu ya. Kalau breedingnya hanya yang lokal-lokal itu lokal-lokal teman-teman, itu yang sebelah sana itu lokal semua. Saya mixkan biasanya dengan pejantan SF ya. Tapi yang bagian sini teman-teman, ini bagian sini ya, ini Pak Guru gunakan AF, F1, ada F3. Jadi ini lihat teman-teman koleksinya Pak Guru, biar teman-teman paham mana AF, mana F1, mana F3 ya. Itu yang paling sana teman-teman, itu F1 ya, lebih dekat teman-teman kalau ingin lihat. Nah ini yang F1 yang kuning itu. Kemudian ini AF Pak Guru teman-teman, ada yang sebelah sini ya. Rata-rata sebelah F1 AF-nya, karena Pak Guru bisa melacak jalur yang jelas. Nah ini yang tengah ini, yang bonnya lebih banyak ini F3 teman-teman. Jadi kalau ini saya cetak nanti jadinya F2, ini jadinya F4 anakannya, ini jadinya F1. Nah kalau burungnya teman-teman big size seperti ini ya, teman-teman carikan yang mahal nggak apa-apa. Ini kalau belum naik 110 teman-teman produk ini ya. Ini saya gunakan biasanya memberikannya tadi setengah sendok teh ini ya. Saya kasih ini tahu vitaminnya untuk 5 liter air ya. Itu saya pemberikannya biasanya langsung total. Tapi kalau teman-teman di rumah cuma kecil-kecilan, pakai yang murah aja nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman telaten dan rutin ya. Ini kalau nggak salah sekitar 4.000-an, 4.000 atau 5.000. Oke, vitamin berikutnya yang biasa saya juga aplikasikan untuk mempercepat breeding. Nah, ini saya punya banyak teman-teman, pil kuning. Nah, ini juga membantu untuk produksi teman-teman. Ya, ini vitamin B12 teman-teman. Vitamin B12 ini kalau 5 liter air saya paling memberikan maksimal 4 butir, 3 atau 4 butir ini. Ini nanti sudah kelihatan kuning teman-teman ya. Ini vitamin B12 gunakan untuk indukan ya, untuk mempercepat produktivitas ya. Kelemahannya adalah kalau ini teman-teman campurkan ke dalam pakan dan terlalu banyak, nanti yang nggak kuat adalah bulunya pada rontok. Nah, itu terus perlu kehati-hatian ya. Ini yang B12. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, untuk vitalitas, memulihkan burung-burung yang sakit, yang biasanya apa itu habis rekondisi karena pasca mengeram ya, pas mengeram, teman-teman bisa gunakan juga vitamin manusia ya. Ini ada tempat vitamin, pakainya Enervon C. Terus seberapa Pak Guru? Nah, seberapanya ini satu kapsul ini ya, Enervon C ini biasanya saya bagi 4 ya. Saya bagi 4 ya, 4 bagian ini. Ini satu bagian itu saya bandingkan dengan 5 liter air ya. Nah, ini fungsinya untuk rekondisi. Jadi kalau teman-teman itu sudah saya praktek bisa sendiri. Saya sekarang jarang minum obat generik warung kayak Mexagrip, Ultra, Pusanaku dan seterusnya, jarang. Saya cuma banter vitamin ini pagi sore. Nah, insya Allah meriang, pilek ya, atau radang tenggorokan biasanya cepat pulih. Nah itu
Ini saya gunakan untuk burung untuk pasca pemulihan ya. Pasca pemulihan agar burungnya fit lagi. Kelihatannya sudah selesai teman-teman sekalian kupas tuntasnya Pak Guru masalah tadi ya, aplikasi vitamin dan prebiotik. Jadi 3 hal yang saya sampaikan yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, apa itu? Bersihkan kandang setiap 3 hari sekali pakai disinfektan, semprot semua teman-teman agar terhindar dari penyakit, kuman dan sebagainya. Yang kedua adalah pemberian probiotik secara rutin ya di dalam paket dispenser. Dan yang ketiga teman-teman adalah pemberian vitamin secara periodik tetapi pada dosis yang tepat. Itu tadi teman-teman sedikit review dari Pak Guru, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, sekarang tugas teman-teman memberikan infak donasi pada Pak Guru dengan cara subscribe channelnya Pak Guru ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe ya saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sekalian breedingnya selalu lancar dan memiliki produktivitas yang optimal ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.